10 jenderal terbesar dalam sejarah Islam. Rahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memperjalankan sejarah dengan tangan-tangan para hambanya yang terpilih. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin para mujahid, pembawa cahaya yang tidak pernah padam sepanjang zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak para panglima besar yang bukan hanya mengukir kemenangan di medan laga, tetapi juga memahat kehormatan umat dengan keberanian, keteguhan, dan strategi yang melampaui zamannya. Mereka adalah para jenderal yang turun langsung ke garis depan, membakar semangat pasukan, dan menjadikan sejarah sebagai saksi bisu kegemilangan Islam. Inilah perjalanan menghidupkan kembali ruh perjuangan, ruh kepemimpinan, dan ruh keteladanan. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah panjang umat manusia, bukan hanya dalam tradisi Islam, tetapi dalam sejarah militer global. Ia adalah manusia yang oleh Nabi Muhammad SAW diberi gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sebuah julukan yang tidak pernah diberikan kepada tokoh lain sepanjang sejarah Islam. Gelar itu bukan sekedar penghormatan, itu adalah pengakuan bahwa kehadirannya di medan perang adalah fenomena yang menembus batas logika manusia. Khalid dikenal sebagai ahli strategi yang memiliki kecerdasan instinktif, kemampuan membaca gerak musuh, medan, cuaca, psikologi pasukan, dan momentum hanya dengan satu pandangan. Saat Perang Mu'tah, ketika Namun Mu'tah hanyalah pengantar. Prestasinya mencapai puncak saat Perang Yarmuk, pertempuran yang dianggap sebagai titik balik sejarah dunia. Di medan tandus itu, Romawi mengerahkan pasukan besar dengan struktur formasi berat yang telah diasah selama berabad-abad. Banyak ahli perang modern menganggap Yarmuk sebagai salah satu pertempuran paling kompleks yang pernah dilakukan dalam perang kavaleri. Khalid tidak hanya memimpin dari belakang, ia memaju kudanya dari satu sisi ke sisi lain, mengatur ulang barisan lebih dari 20 kali dalam satu hari, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan tanpa menyebabkan kekacauan. Tetapi pasukannya patuh karena mereka percaya satu hal. Khalid dapat melihat apa yang tidak dilihat manusia lain. Ia mematahkan keunggulan Romawi dengan melancarkan taktik kavaleri sayap bergerak, menyerang pusat musuh dengan tekanan beruntun, lalu menghantam sisi-sisi mereka pada saat yang paling rapuh. Ketika debu pertempuran mulai mereda, pasukan Romawi yang selama 1000 tahun menjadi raksasa Eropa hancur total. Yarmuk tidak hanya menjadi kemenangan, ia menjadi salah satu penaklukan paling dramatis dalam evolusi strategi perang. Setelah itu, Khalid melanjutkan ekspansi ke Irak dan Persia. Ia menerobos wilayah yang dikenal para ahli sejarah sebagai benteng kebudayaan dan militer raksasa. Di sana, ia melakukan Mars Kilat, gerakan pasukan dalam kecepatan tidak masuk akal, yang kemudian menjadi kajian dalam Akademi Militer Modern. Salah satu gerakannya yang paling terkenal adalah memindahkan pasukan dari Irak ke Syam
dalam waktu yang dianggap mustahil oleh standar dunia kuno. Kurang dari 2 minggu, pasukannya telah muncul di tempat yang tidak pernah diperkirakan Romawi. Sejarawan menyebut langkah itu sebagai The Desert Storm of Ancient Warfare. Tidak berlebihan jika banyak pakar militer menyebut Khalid sebagai kombinasi dari Hannibal, Alexander, dan Napoleon, tetapi dengan keberanian yang lebih murni dan tanpa ambisi kekuasaan pribadi. Ia tidak pernah berperang untuk kejayaan dirinya. Bahkan ketika dicopot dari jabatan oleh Khalifah Umar, ia tetap memimpin sebagai prajurit biasa tanpa keluhan. Ia berperang bukan untuk tahta, bukan untuk kejayaan, tetapi untuk menegakkan agama dan menyelamatkan umat. Dalam 3 unsur besar, strategi, keberanian, dan pengaruh sejarah, Khalid bin Al-Walid berdiri sebagai standar emas. Ia adalah jenderal yang tidak pernah mengalami kekalahan yang jelas dalam hidupnya. Ia adalah badai yang menggulung dunia kuno dan mengubahnya selamanya. Ia adalah pedang Allah yang terhunus, yang tetap dikenang bahkan oleh musuhnya sebagai jenderal yang tidak dapat ditaklukkan. Namun mitos itu runtuh di tangan Salahuddin. Puncak perjuangannya terjadi di Perang Hittin 1187 Masehi, sebuah pertempuran yang oleh sejarawan disebut sebagai salah satu titik balik peradaban dunia. Di tepian Danau Tiberias yang gersang, Salahuddin memanfaatkan segala unsur yang tidak pernah diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Panas yang membakar, rasa haus, arah angin, debu yang menusuk, kondisi mental para kesatria yang lelah, serta moral pasukan muslim yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia mengatur posisi pasukan sedemikian rupa, sehingga setiap langkah tentara salib membawa mereka semakin jauh dari air, semakin dekat kepada kehancuran. Di medan itu, Salahuddin bukan hanya komandan yang memberi instruksi dari kejauhan, ia terjun langsung, memimpin kavaleri, mengobarkan semangat pasukannya, dan berdiri di tengah badai debu dan teriakan perang. Pasukannya melihat bukan hanya seorang pemimpin, tetapi seorang panutan, seorang raja yang rela mati bersama mereka, bukan raja yang hanya memerintah. Moralitas ini memecahkan ketakutan yang selama ini mengungkung dunia Islam. Ketika matahari tenggelam, tentara salib yang selama ini dianggap tak terkalahkan runtuh total. Para komandan besar seperti Guy de Lusignan tertawan, dan True Cross, reliksi sakral yang dianggap membawa keberuntungan pasukan salib, jatuh ke tangan muslim. Mitos kekuatan mereka hancur seketika. Namun, kemenangan bukanlah yang membuat Salahuddin berbeda dari panglima lain. Yang membuat namanya diangkat oleh sejarah adalah bagaimana ia memperlakukan musuhnya. Setelah menaklukkan Yerusalem, ia tidak membalas kekejaman tentara salib sebelumnya yang pernah membantai ribuan muslim dan Yahudi. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan massal, tidak ada balas dendam.
Sebaliknya, ia membuka pintu kota, memberikan perlindungan kepada semua warga, bahkan menyediakan kuda bagi mereka yang terlalu tua untuk berjalan pulang. Para pendeta, perempuan, anak-anak, semuanya dilindungi oleh tangan seorang jenderal yang memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi menegakkan kemanusiaan. Catatan sejarah Eropa menyebutkan bahwa ketika Raja Richard si hati singa jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan tabib dan buah-buahan kepadanya. Bahkan, dalam peperangan paling sengit pun, ia tetap menunjukkan akhlak yang membuat musuhnya berkata, "Jika ada manusia yang pantas menguasai Yerusalem, itu adalah Salahuddin." Pengaruh sejarahnya melampaui batas-batas agama dan bangsa. Di barat, namanya disebut bersama jenderal besar seperti Richard, Caesar, dan Alexander. Di dunia Islam, ia dikenang sebagai lambang kehormatan perjuangan, orang yang membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukan selalu pedang, tetapi akhlak dan keteguhan hati. Salahuddin bukan hanya mematahkan dominasi tentara salib, ia mengembalikan wibawa Islam di panggung dunia. Ia adalah kesatria yang membongkar mitos, sekaligus manusia yang menjadikan kemuliaan sebagai pondasi kekuatan militer. 3. Tariq bin Ziyad, jenderal muda yang menggetarkan Eropa. Tariq bin Ziyad adalah salah satu tokoh paling misterius dan memukau dalam sejarah Islam. Latar belakangnya sering disebut sebagai seorang mawali, golongan muslim non-Arab yang dibina dalam lingkungan militer Syam dan Afrika Utara. Namun justru dari lingkungan sederhana inilah muncul seorang panglima yang kelak mengubah arah sejarah benua Eropa. Ia tidak hanya seorang jenderal, ia adalah simbol mobilitas sosial dalam Islam. Contoh bagaimana kecerdasan, keberanian, dan akhlak bisa mengangkat seseorang ke posisi tertinggi dalam hierarki militer. Di bawah gubernur Ifriqiyah, Musa bin Nusair, Tariq menunjukkan bakat kepemimpinan luar biasa sejak muda, disiplin tinggi, kemampuan membaca medan, ketangkasan fisik, dan sikap rendah hati yang membuat pasukan mencintainya. Pada tahun 711 M, dunia barat berada di masa kelam. Kerajaan Visigot yang memerintah semenanjung Iberia telah rapuh oleh korupsi, perebutan tahta, dan ketidakadilan terhadap rakyat jelata. Penindasan berat, pajak kejam, serta konflik internal membuat kerajaan itu rapuh dari dalam. Tariq memahami kondisi ini dengan sangat baik. Ketika ia menerima izin untuk bergerak melintasi selat yang kelak dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gibraltar, ia membawa pasukan sekitar 7.000 orang. Kombinasi pejuang Arab dan Berber yang sangat terlatih, terbiasa bergerak cepat, dan memiliki tekad yang menyala. Tariq bukan hanya seorang pemimpin spiritual. Ia hadir di tengah pasukan, sebagai seorang pemimpin lapangan, yang memperhatikan kebutuhan tentaranya, membagi makanan bersama mereka, dan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ia lakukan sendiri. Pada saat mendarat di pantai Andalusia, tindakan Tariq yang paling terkenal terjadi. Ia memerintahkan pembakaran atau penenggelaman kapal-kapal yang mereka gunakan. Tindakan ini sering disalahartikan sebagai paksaan. Namun sumber-sumber muslim menjelaskan bahwa ini adalah strategi psikologis dan spiritual, sebuah pesan bahwa misi ini bukan ekspedisi yang ragu-ragu. Tariq ini menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk kembali, mereka datang dengan keimanan penuh. Di hadapan pasukannya, ia menyampaikan pidato yang kelak menjadi legenda. Dushman'u syadidun wa al-bahru min waraikum. Musuh berada di hadapan kalian, dan lautan berada di belakang kalian. Pidato ini adalah energi yang membuat pasukan kecil berubah menjadi kekuatan dahsyat. Pertempuran utama meletus pada 19 Juli 711 M di medan yang disebut Guadalete atau Wadi Laka. Raja Roderick turun sendiri memimpin pasukan besar kerajaan Visigot. Jumlahnya diperkirakan puluhan ribu. Ada yang menyebut 30.000, ada pula yang menyebut jauh lebih besar. Mereka dilengkapi kavaleri berat, perisai besar, formasi ketat, dan kepercayaan diri sebagai penguasa lama Iberia. Tariq membaca kekuatan dan kelemahan mereka dengan kejernihan seorang ahli perang. Dia tahu bahwa kavaleri berat Visigot tidak cocok untuk bergerak cepat di medan yang berawa dan berbukit. Ia tahu bahwa moral musuh sudah retak karena konflik internal. Dan ia tahu bahwa pasukannya jauh lebih gesit, lebih fleksibel, dan lebih termotivasi. Dengan kecerdasan militer yang membuat para analis modern berdecak kagum, Tariq membagi pasukannya ke dalam 4 divisi yang siap bergerak cepat. Ia memerintahkan serangan sayap kiri dan kanan untuk memecah konsentrasi musuh, lalu menaruh pasukan inti yang paling kuat untuk menantikan kelemahan di pusat formasi Visigot. Ketika Roderick terjebak oleh berat baju zirah dan medan yang licin, Tariq memerintahkan serangan kilat ke titik fokus,
sebuah manuver dalam ilmu militer modern disebut decisive point attack. Hanya dengan 7.000 pasukan, ia menghancurkan kerajaan yang sudah berdiri lebih dari 3 abad. Setelah kemenangan besar itu, Andalusia tidak jatuh oleh pedang semata. Tarik memasuki kota demi kota dengan kebijakan yang bijak. Ia mempersilahkan penduduk yang menyerah untuk tetap tinggal, mempertahankan tanah mereka, dan membayar pajak ringan dibanding penindasan Visigoth sebelumnya. Ini membuat banyak kota memilih terbuka tanpa perlawanan. Tarik melanjutkan langkahnya hingga Cordoba dan Toledo, ibu kota Visigoth, meskipun ia selalu mengirim laporan kepada Musa bin Nusair sebagai bentuk adab dan loyalitas. Dampak dari keberaniannya melesat jauh ke masa depan. Andalusia yang dibukanya pada 711 M akan menjadi pusat peradaban dunia selama hampir 8 abad, melahirkan ilmu medis, astronomi, matematika, filsafat, sastra, arsitektur, dan etika yang menjadi fondasi Renaissance Eropa. Tarik bukan hanya membuka wilayah, ia membuka gerbang sejarah baru bagi seluruh dunia. 4. Muhammad Al-Fatih, penakluk terbesar abad pertengahan. Muhammad Al-Fatih adalah keajaiban sejarah. Seorang pemuda yang tidak hanya menguasai ilmu ketenteraan, teknik, matematika, dan strategi politik, tetapi juga memiliki visi spiritual yang jarang dimiliki penguasa seusianya. Dilahirkan pada tahun 1432 Masehi di Edirne, ia tumbuh dalam lingkungan istana Utsmani yang penuh dinamika. Tetapi, berbeda dengan pangeran lain, Muhammad dilatih secara intens oleh para ulama, filosof, ahli militer, dan insinyur. Sejak kecil, ia hafal Al-Quran, menguasai 6 bahasa, mempelajari geografi dunia, dan menghabiskan waktunya memetakan bentang kekuasaan Bizantium. Para pembimbingnya menanamkan sebuah hadis yang kelak menjadi nyala api hidupnya. Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Hadis inilah yang menempa jiwanya, menjadikannya manusia yang terobsesi menaklukkan kota paling simbolik di dunia. Ketika naik tahta pada usia 21 tahun, Muhammad bukan hanya menjadi seorang sultan muda, ia menjadi seorang burung elang yang siap terbang membawa Imperium Utsmani ke puncak kejayaannya. Ia memahami bahwa Konstantinopel adalah benteng terakhir Romawi Timur, sebuah kota yang selama lebih dari 1 milenium dianggap tak terkalahkan. Dikelilingi tembok Theodosian sepanjang 20 km dengan ketinggian 12 meter dan ketebalan yang tak tertembus, kota itu telah menggagalkan lebih dari 20 ekspedisi besar dari berbagai peradaban. Namun, Al-Fatih melihat sesuatu yang tidak dilihat para penyerang sebelumnya, bahwa teknologi baru, disiplin pasukan, dan strategi kreatif dapat mengubah sejarah yang selama 1000 tahun membeku. Pada tahun 1453 Masehi, ia memulai pengepungan terbesar abad pertengahan. Salah satu inovasi terpentingnya adalah meriam raksasa Basilika, yang panjangnya mencapai 8 meter dan mampu menembakkan peluru batu seberat 500 hingga 700 kg. Meriam itu dirancang oleh insinyur Hungaria bernama Orban, tetapi Al-Fatihlah yang memahami bagaimana mengintegrasikan meriam ke dalam strategi pengepungan modern. Setiap dentuman meriam mengguncang bumi dan mental musuh, menandai berakhirnya era tembok-tembok kuno. Namun kecerdasan Al-Fatih bukan hanya pada kekuatan, melainkan pada kejutan strategis. Ketika tanduk emas dipagari rantai besar untuk mencegah armada Utsmani masuk, Al-Fatih melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, menyeret 70 kapal melintasi daratan Galata sejauh beberapa kilometer dalam 1 malam. Dengan pelumasan minyak, kayu gelondongan dan tenaga ribuan prajurit, kapal-kapal itu muncul di dalam tanduk emas seperti mukjizat. Bizantium terkejut, moral pasukan Romawi jatuh, Eropa terdiam. Dalam pengepungan itu, Muhammad bukan sultan yang bersembunyi di tenda emas. Ia berada di garis depan, memberi contoh keberanian yang membakar hati para Janisari dan Ghazi. Ia berkuda bersama tentaranya, memimpin serangan langsung pada titik-titik kritis dan sering terlihat berdiri di tengah hujan panah. Catatan sejarah menyebut bahwa semangat moral pasukan Utsmani meningkat setiap kali mereka melihat sultan muda itu berada di sisi mereka berteriak Allahu Akbar sambil memberi arahan taktis. Pada 29 Mei 1453, serangan terakhir dimulai. Setelah tembok luar runtuh oleh dentuman meriam, Al-Fatih memerintahkan gelombang demi gelombang serangan. Pasukan elit Janisari akhirnya menembus gerbang kerajaan, dan di tengah kegaduhan itu,
Al-Fatih memasuki Konstantinopel sebagai pemimpin yang mulia. Tidak ada pembantaian massal seperti penaklukan barbar. Ia melarang pasukannya merusak gereja besar Hagia Sophia dan memerintahkan perlindungan terhadap penduduk sipil. Ia mengirim pesan kepada seluruh dunia bahwa penaklukan ini bukan kehancuran, melainkan permulaan era baru. Dampak sejarahnya luar biasa. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Imperium Romawi Timur resmi berakhir setelah 1100 tahun berdiri. Istanbul lahir sebagai pusat baru dunia Islam. Jalur perdagangan, politik, dan budaya global berubah. Utsmani memasuki masa keemasan selama berabad-abad, dan Al-Fatih memasuki daftar jenderal terbesar sepanjang sejarah manusia. Disejajarkan dengan tokoh dunia dari segala peradaban. Muhammad Al-Fatih bukan hanya penakluk, ia adalah arsitek zaman. Penaklukan Konstantinopel bukan sekedar kemenangan militer, melainkan sebuah deklarasi bahwa dunia akan berubah selamanya. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu nama paling agung dalam sejarah militer Islam. Ia bukan hanya jenderal besar, tetapi juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, pemanah pertama dalam sejarah Islam, dan salah satu orang yang masuk Islam pada usia sangat muda. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan doa-doanya dikenal mustajab. Sosoknya adalah perpaduan antara ketegasan seorang komandan dan kejernihan spiritual seorang sahabat Nabi. Semua ini berperan besar dalam membentuk karakter kepemimpinannya ketika ia dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk memimpin ekspedisi terbesar melawan Kekaisaran Persia Sasaniyah, kekuatan adidaya yang telah berdiri lebih dari 400 tahun. Pada tahun 636 Masehi, Sa'ad memimpin sekitar 30.000 pasukan Muslim menuju Qadisiyah, sebuah titik strategis di dekat Sungai Efrat yang menghubungkan Persia dengan dataran Irak. Di hadapannya berdiri salah satu pasukan terbaik dunia, dipimpin oleh jenderal legendaris Persia, Rustam Ferrokhzad, yang membawa lebih dari 60.000 hingga 70.000 pasukan, termasuk infanteri berat, kavaleri elit Aswaran, dan senjata paling menakutkan mereka, yaitu pasukan gajah perang. Gajah-gajah ini telah membuat banyak kerajaan runtuh dan kini ditempatkan di garis depan untuk memecah formasi Muslim. Tekanan psikologisnya sangat besar. Suara trompet gajah saja sudah cukup untuk membuat kuda Muslim panik. Namun Sa'ad berdiri teguh. Meski menderita sakit parah pada bagian punggung, beberapa riwayat menyebut karena luka lama dari Perang Uhud, ia tidak meninggalkan komando. Ia ditempatkan di sebuah bangunan tinggi bernama Al-Qasar. Namun dari tempat itulah, ia mengamati seluruh pergerakan musuh. Dengan pandangan strategis yang tajam, Sa'ad menata sayap kiri, kanan dan pusat pasukan, memilih komandan-komandan terbaik dan menentukan kapan pasukan kavaleri harus bergerak maju. Pertempuran berlangsung selama 4 hari, masing-masing hari memiliki dinamika sendiri. Tetapi hari paling menentukan adalah pada malam ketiga, yang dikenal sebagai Lailat Al-Harir, malam desingan besi, karena suara pedang, tombak dan panah terdengar tanpa jeda, seperti badai besi yang berputar di padang Qadisiyah. Dalam sepanjang sejarah perang awal Islam, belum pernah terjadi pertempuran malam sepanjang dan seintens itu. Meskipun Sa'ad tidak dapat turun langsung karena sakit, ia memimpin dengan suara menggelegar, memerintahkan pergantian formasi, mengirim satuan demi satuan untuk menembus titik lemah Persia, dan memotivasi pasukan dengan doa-doa yang menggetarkan hati. Salah satu titik balik terbesar dalam perang itu adalah bagaimana pasukan Muslim mengatasi gajah-gajah perang Persia. Sa'ad menggunakan strategi cerdas. Ia meminta pemanah terbaik membidik mata gajah dan para pengawal di sampingnya. Ketika gajah-gajah itu lumpuh dan terperangah, barisan Persia mulai kacau. Tanpa gajah sebagai perisai dan pemecah formasi, pasukan Persia kehilangan kekuatan inti mereka. Di saat inilah, Sa'ad memerintahkan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh pasukan kavaleri Muslim. Kacau balau meletus di tengah barisan Persia. Pada pagi hari setelah Lailat Al-Harir, pasukan Muslim melancarkan serangan mematikan yang memaksa Rustam melarikan diri menuju Sungai Atik. Tetapi takdir telah menunggu. Rustam terbunuh ketika salah satu perwira Muslim, Hilal bin Ulahah, menghentikan pelariannya.
Kematian jenderal besar itu menghancurkan moral kerajaan Persia sepenuhnya. Kemenangan Qadisiyah bukan sekedar kemenangan taktis, ia adalah gempa besar geopolitik. Dengan kekalahan itu, pintu Irak terbuka lebar. Saat kemudian memimpin penaklukan Al-Madain, ibu kota kebanggaan kerajaan Sasania, kota yang selama berabad-abad tidak pernah disentuh musuh. Ia masuk tanpa merusak, menjaga keamanan rakyat, dan menjadikan wilayah itu pusat kekuasaan baru Islam di Persia. Dampak jangka panjangnya luar biasa. Qadisiyah adalah titik awal runtuhnya kekaisaran Persia, salah satu peradaban terkuat dunia. Dan di balik kemenangan besar itu, berdirilah seorang jenderal yang rendah hati, sabar dan strategis. Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa Qadisiyah, pemimpin yang mengubah arah sejarah Asia Barat dan dunia Islam. Amr bin al-As adalah salah satu panglima paling strategis dan penuh visi dalam sejarah awal Islam. Ia bukan hanya jenderal lapangan, tetapi juga arsitek politik, ahli diplomasi, dan pengatur strategi gurun yang memahami medan seperti bahasa ibu. Sejak masa Rasulullah SAW, Amr telah menunjukkan kecerdikan militernya. Ia memimpin ekspedisi, mengatur pasukan dalam misi sulit, dan selalu mendapatkan kepercayaan untuk tugas-tugas diplomatik yang membutuhkan kecerdikan dan keberanian. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di bawah Khalifah Umar bin Khattab, kecerdasan Amr mencapai puncaknya, dan ia menjadi jenderal yang membuka salah satu gerbang terbesar dunia Islam, negeri Mesir. Penaklukan Mesir 639-642 Masehi adalah bukti kejeniusan militernya. Ia memulai dengan pasukan kecil sekitar 4.000 orang memasuki wilayah yang saat itu merupakan pusat utama Imperium Bizantium. Alih-alih melakukan serangan besar-besaran, Amr menerapkan taktik gurun, bergerak cepat, menyerang titik lemah, memutus jalur suplai, dan memanfaatkan ketidaksiapan garnisun Bizantium. Ia menggunakan mobilitas tinggi pasukan Muslim untuk menekan musuh, sekaligus memanfaatkan ketegangan politik antara penduduk Koptik setempat dan penguasa Bizantium yang menindas mereka. Berkat kecermatan intelijen dan kecepatan membaca situasi, ia membangun dukungan moral rakyat Koptik hingga banyak dari mereka membantu pasukan Islam daripada Bizantium. Puncak kemenangan Amr terlihat dalam pengepungan penting seperti di Babylon, Fustat, sebuah benteng raksasa yang dianggap mustahil ditembus. Namun, Amr memadukan strategi serangan mendadak, negosiasi, dan retorika politik sehingga melemahkan ketahanan pasukan Bizantium dari dalam. Setelah kemenangan besar itu, ia terus memimpin serangan hingga kota-kota penting lain jatuh, diantaranya Alexandria 642 Masehi, yang menjadi salah satu titik balik besar dalam sejarah dunia. Penaklukan Mesir membuka pintu ekonomi, pengetahuan, dan peradaban bagi umat Islam. Dalam hitungan tahun, Fustat berkembang menjadi pusat ilmu dan pemerintahan, dan Mesir menjadi salah satu pusat kekuatan Islam selama lebih dari 1.200 tahun. Yang menjadikan Amr bin al-As istimewa bukan hanya kejeniusannya, tetapi keberaniannya berada langsung di garis depan. Dalam catatan sejarah, Amr sering terlihat memimpin sendiri penyerbuan, mengatur formasi, memimpin kavaleri, dan berada di titik paling kritis dari pertempuran. Ia bukan tipe jenderal yang memerintah dari jauh. Ia mengawasi sendiri gerakan setiap unit, memastikan moral pasukan tetap tinggi, dan mengatur strategi lapangan secara fleksibel sesuai perubahan situasi. Para sahabat dan tabi'in mencatat bahwa Amr memiliki kemampuan membaca arah perang lebih cepat dari banyak panglima lain, seakan ia bisa memprediksi langkah lawan sebelum terjadi. Dari sisi diplomasi, Amr juga merupakan negosiator ulung. Ia bisa menggunakan kata-kata sebagai senjata, sama tajamnya dengan pedang di tangannya. Setelah Mesir jatuh, Amr menyusun perjanjian yang melindungi penduduk setempat, memberikan kebebasan beragama, dan menjamin keamanan kota. Strategi yang justru mempercepat penerimaan rakyat Mesir terhadap pemerintahan Islam. Inilah yang menyebabkan penaklukan Mesir tidak hanya berdampak militer, tetapi juga sosial dan spiritual. Umat Koptik menemukan keadilan di bawah kepemimpinan Amr, berbeda dengan penindasan Bizantium sebelumnya. Tanpa Amr bin al-As, sejarah dunia Islam akan sangat berbeda. Mesir mungkin tidak pernah menjadi pusat ilmu, ekonomi, dan peradaban Muslim yang kelak melahirkan generasi ulama besar seperti Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Ibnu Khaldun, dan Al-Laits bin Sa'ad. Gerbang Afrika Utara pun mungkin tidak terbuka selebar itu. Dalam hal pengaruh sejarah, efektivitas strategi, dan kecakapan memimpin pasukan di medan laga, Amr bin al-As layak ditempatkan di jajaran jenderal Islam terhebat sepanjang masa, sosok yang membuktikan bahwa kecerdasan strategi dapat mengubah jalannya sejarah dunia. 7. Qutuz, penghenti badai Mongol. Pada pertengahan abad ke-13,
dunia Islam menghadapi badai yang tampak tak tertahan. Gelombang penaklukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan. Pada 1258, Mongol menghancurkan Baghdad, menumpas Khalifah Abbasiyah, dan mengguncang sendi-sendi peradaban Islam. Jalan ke arah Mesir dan Afrika Utara terbuka lebar, dan bila tidak dihentikan, gelombang itu bisa melanjutkan ke barat dan selatan, mengubah peta geopolitik Eurasia. Di tengah krisis itu muncul tokoh yang tak kenal kompromi, Saif ad-Din Qutuz. Berasal dari lingkungan Mamluk, prajurit budak yang dilatih menjadi komandan. Qutuz bukanlah pangeran istana, melainkan seorang pemimpin militer yang dibentuk oleh disiplin keras, kepekaan politik, dan naluri bertahan hidup yang tajam. Ketika keadaan mendesak dan pemimpin yang ragu-ragu atau lunglai muncul di Mesopotamia dan Syam, Qutuz mengambil keputusan yang beresiko tinggi. Ia menolak untuk menyerah pada hantaman Mongol dan memimpin kampanye langsung untuk menghadang mereka. Setelah mengambil alih kekuasaan di Mesir, akhir 1259, awal 1260, melalui manuver internal Mamluk yang singkat dan brutal, Qutuz segera bergerak. Ia tahu bahwa penundaan sama dengan bunuh diri politik. Dengan kecepatan dan determinasi yang luar biasa, ia memimpin pasukan Mamluk keluar dari Mesir dan menyeberang ke Suriah. Langkah ini bukan sekadar manuver militer, itu adalah taruhan hidup atau mati. Jika ia kalah, Mesir akan luluh lantak. Jika ia berhasil, ia mungkin menghentikan Mongol untuk selamanya. Medan pertempuran yang dipilih Qutuz sangat penting. Lembah Jezreel di Palestina Utara, dekat Ain Jalut, sebuah daerah datar dengan beberapa bukit, ideal untuk pertempuran kavaleri. Disitulah pada musim panas 1260, pertempuran puncak sering dikaitkan dengan 3 September 1260. Pasukan Mongol bertemu unit-unit pasukan Mongol yang tersisa di wilayah barat, dipimpin oleh Jenderal Kitbuka Noyan. Kitbuka adalah komandan yang ulung, namun pasukannya tidak sekuat gelombang Mongol sebelumnya. Beberapa pasukan Mongol utama telah ditarik kembali ke timur setelah kematian Khan Agung Mongke pada 1259, yang melemahkan kampanye barat Hulagu. Qutuz tak hanya mengandalkan keberanian, ia merancang rencana yang memanfaatkan keunggulan Mamluk, kavaleri berat terlatih, pengetahuan medan lokal, dan kemampuan untuk mempersatukan elemen-elemen militer Suriah yang sebelumnya tercerai-berai. Ia juga membawa bersama dirinya seorang komandan muda bernama Baibars, yang kemudian menjadi Sultan Baibars, yang memegang peran penting sebagai kepala unit penyerang dan pengatur serangan sayap. Kolaborasi antara Qutuz yang berjiwa besar dan Baibars yang lihai menjadi paduan ampuh. Taktik di Ain Jalut menunjukkan pemahaman Qutuz tentang kelemahan Mongol ketika berhadapan dengan lawan yang tidak mudah digerakkan. Mongol unggul dalam manuver berkuda dan serangan busur jarak jauh. Mereka unggul jika bisa mengendalikan tempo pertempuran. Qutuz dan stafnya menyiapkan gambit, termasuk penggunaan formasi yang tampak retret untuk memancing manuver Mongol, sekaligus menyembunyikan pasukan cadangan yang akan memukul balik di saat yang tepat. Ketika Kitbuka mengejar unit yang tampak mundur, Mamluk melancarkan serangan terkoordinasi, serangan depan untuk menahan, serangan sayap untuk memecah formasi dan cadangan yang menerobos pusat. Di tengah pertempuran, sumber-sumber Muslim menyebutkan sorakan semangat, seruan seperti Wa Islamah, yang menaikkan moral pasukan dan menjadi bagian dari narasi heroik peristiwa itu. Hasilnya dramatis, pasukan Mongol yang tersisa hancur, Kitbuka sendiri tewas di medan. Kemenangan Ain Jalut bukan sekedar menang di medan. Ini adalah kemenangan simbolis, pertama kali pasukan manusia di dunia berhasil menghentikan dan mengalahkan unit Mongol di lapangan terbuka. Kemenangan itu mematahkan mitos invincibility Mongol dan menghentikan ekspansi mereka lebih jauh ke barat. Konsekuensi dari kemenangan Qutuz sangat besar. Dalam jangka pendek, Mesir dan wilayah Levant selamat dari aneksasi. Dalam jangka menengah, Mamluk muncul sebagai penjaga utama dunia Islam dan legitimasi politik mereka melonjak drastis. Mamluk tidak sekedar mengusir Mongol. Mereka merekonstruksi jaringan pertahanan regional, mengkonsolidasi kekuasaan, dan menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah selama beberapa abad. Namun kisah Qutuz juga diliputi tragedi politik. Kemenangan besar itu diikuti oleh intrik. Hanya beberapa minggu setelah Ain Jalut, ketika pasukan kembali ke Mesir, Qutuz dibunuh dalam suasana yang penuh kontroversi. Banyak kronik menyebutkan bahwa Baibars terlibat dalam pembunuhan itu, atau setidaknya diuntungkan olehnya.
Ada juga versi yang menekankan rivalitas internal, balas dendam, dan urgensi politik di Kairo. Terlepas dari motif yang diperdebatkan, pembunuhan Qutuz segera menempatkan Baibars di puncak kekuasaan, dan Baibarslah yang kemudian memimpin kebijakan agresif menentang sisa-sisa Mongol dan tentara salib. Secara taktis dan simbolis, peninggalan Qutuz tak ternilai. Pertama, taktik dan keputusan berani. Keputusan untuk mengambil inisiatif menyerang, mempersatukan kekuatan regional, dan memilih medan yang tepat. Kedua, kepemimpinan inspiratif. Turun ke barisan, mengambil risiko, memotivasi pasukan yang kelelahan dan membangun solidaritas di antara berbagai kelompok Mamluk dan pasukan Surya. Ketiga, dampak strategis. Menghentikan ekspansi Mongol ke Afrika Utara dan wilayah Barat, melindungi pusat-pusat politik dan militer. Keempat, warisan politik. Meskipun nyawanya berakhir tragis, kemenangan Ain Jalut mengukuhkan Mamluk sebagai kekuatan penentu dan mempengaruhi peta geopolitik Timur Tengah selama beberapa abad. Qutuz adalah contoh klasik seorang pemimpin yang muncul di saat darurat, tidak menunggu bantuan dari luar, mengambil keputusan yang berisiko, dan menanggung seluruh beban tanggung jawab. Di mata sejarah, ia adalah dinding baja yang menahan badai Mongol, seorang jenderal yang, walau hidupnya singkat setelah kemenangan besar, memastikan bahwa dunia Islam tidak runtuh pada titik genting itu. 8. Baibars, tombak Mamluk yang tak tertembus. Jika Qutuz adalah benteng yang menahan gelombang Mongol, maka Baibars, Al-Zahir Rukun Al-Din Baibars Al-Bunduk Dari adalah pedang yang menusuk balik, melucuti sisa-sisa ancaman, dan menancapkan taji kekuasaan baru. Lahir dari latar Mamluk, budak prajurit yang ditempa menjadi komandan, Baibars naik dari keadaan serba terbatas menjadi penguasa yang menata ulang peta politik Timur Tengah. Ia adalah contoh dramatis bagaimana disiplin militer, naluri politik, dan keberanian lapangan bisa menyulap seorang prajurit menjadi arsitek negara. Latar belakang dan kelahiran Panglima. Baibars berasal dari etnis Turkik atau Kipchak, ditangkap dalam serangan di Stepa dan dijual sebagai budak militer ke istana Mesir. Di bawah pelatihan keras sistem Mamluk, ia menjadi salah satu prajurit paling terampil, penunggang kuda ulung, pemanah handal, dan perencana taktik gerak cepat. Keahliannya mengemuka saat ia berperan penting di medan-medan konflik Syam. Ia menunjukkan kebrutalan yang terukur terhadap musuh, namun sekaligus kecerdasan untuk bekerja sama dengan berbagai faksi lokal. Dari komandan lapangan menjadi pembentuk kebijakan. Peran Baibars dalam kemenangan Ain Jalut 1260 sangat menentukan. Ia memimpin unit-unit penyerang yang memukul mundur pasukan Mongol pada momen kritis dan mengurus pengejaran serta pembasmian sisa-sisa unit musuh. Setelah pembunuhan Qutuz, Baibars berperan aktif dalam pergulatan politik yang menempatkannya pada puncak kekuasaan. Sebagai sultan, resmi memerintah setelah konsolidasi pada 1260-an, ia tidak hanya berperang, ia membangun negara yang mampu bertahan. Taktik dan gaya tempur, kecepatan, pengapit, dan serangan mendadak. Sebagai komandan lapangan, ciri khas Baibars adalah kombinasi kavaleri cepat dan serangan pengapit yang terkoordinasi. Ia memanfaatkan mobilitas pasukan Mamluk, pasukan inti Janisari, sejenis Mamluk berat untuk benturan frontal, dan satuan ringan atau penunggang Berber untuk manuver samping dan pengejaran. Strateginya sering meliputi 1. Feint retreat atau pancingan, memancing musuh mengejar lalu memotong jalur mundur mereka. 2. Serangan pengapit cepat, memecah formasi musuh lewat tekanan dua sayap. 3. Serangan kilat malam dan dini hari, memanfaatkan kegelapan untuk memecah moral lawan. 4. Kombinasi pengepungan dan sabotase, menghancurkan suplai dan mematahkan pendirian kastil lawan sebelum menerjang. Baibars juga memperbaiki seni pengepungan Mamluk, penggunaan alat pengepungan yang disesuaikan, infiltrasi, serta perundingan keras yang diakhiri tindakan tegas bila musuh menolak menyerah. Kampanye utama dan prestasi militer. Selama masa pemerintahannya, Baibars memimpin kampanye ofensif yang sistematis terhadap sisa-sisa tentara salib dan terhadap unit-unit Mongol yang mencoba merangkak kembali ke selatan. Melawan tentara salib, Baibars menutup banyak pelabuhan dan benteng pesisir, mengambil alih pos-pos strategi satu persatu, dan mematahkan jaringan logistik Latin di pesisir Levant. Serangkaian penyerbuan, pengepungan, dan serangan mendadak membuat posisi salib melemah secara bertahap. Penaklukan Antiok 1268
salah satu momen paling kelam bagi negara-negara salib adalah runtuhnya Antiok. Baybars memimpin pengepungan yang berakhir dengan jatuhnya kota, mengakhiri salah satu pusat kekuasaan Latin di Syam. Menjaga menghadapi Mongol. Setelah Ain Jalut, Baybars tidak puas hanya bertahan. Ia melakukan operasi pencegahan untuk memastikan Mongol tidak mudah menancapkan tunas kembali di Levant. Ia mengadakan serangan pendahulu ke wilayah yang rawan sebagai upaya pengusiran permanen. Mengutip kampanye-kampanye tertentu, ada perbedaan detail antar kronik, tetapi garis besar keberhasilan ofensif dan pengamanan pantai Levant adalah konsensus historis. Kepemimpinan lapangan, keberanian dan ketegasan. Baybars selalu menjadi figur yang terlihat di garis depan. Rekan-rekannya menyaksikan bagaimana ia memimpin serangan, memerintahkan pengapit, dan kadang turun sendiri menyambut pertempuran. Keberaniannya bukan sekedar aksi heroik, ia paham resiko, memilih komandan yang tepat, dan menanamkan disiplin yang membuat pasukan agresif namun terkendali. Reformasi militer dan administrasi. Sementara namanya dikenal oleh musuh Latin sebagai pedang yang tak kenal ampun, di belakang layar, Baybars bekerja membangun struktur negara, memperbaiki organisasi militer Mamluk, mempertegas kontrol atas benteng-benteng strategis, memperkuat jaringan logistik, dan melakukan pembaruan administrasi supaya kemenangan di lapangan bisa bertahan dalam jangka panjang. Ia mendirikan atau merenovasi benteng, membiayai pasukan tetap, dan memproteksi rute perdagangan, semua demi stabilitas politik dan kemampuan berperang yang berkelanjutan. Citra, antara kengerian dan penghormatan. Di mata musuh Latin, Baybars adalah figur yang ditakuti, tak segan memberi hukuman keras bagi pemberontak atau musuh yang tidak mau menyerah. Namun di kalangan Muslim, ia dihormati karena keberhasilannya menegakkan keamanan dan memulihkan wilayah yang lepas. Ia juga menunjukkan sisi patron, membangun madrasah, wakaf, dan infrastruktur, mencoba menjadikan keamanan perang sebagai dasar untuk pembangunan sipil. Warisan militer dan politik. Warisan Baybars adalah negara Mamluk yang kuat dan militernya yang disiplin. Ia mematenkan pola-pola serangan yang selanjutnya menjadi pedoman komandan Mamluk generasi berikutnya, yaitu kegigihan menyerang lawan yang rapuh dan memutus kemampuan musuh untuk bangkit kembali. Secara geopolitik, tindakannya memperpanjang periode di mana Mesir dan Suriah menjadi pusat kekuatan Islam di kawasan, menutup babak dominasi salib di garis pantai Syam, dan memastikan bahwa ancaman Mongol tidak berlanjut ke Afrika Utara dan Mesir secara permanen. Baybars adalah praktik kepemimpinan militer yang brutal sekaligus berhitung, pedang yang menusuk balik dengan ketepatan, bukan ayunan sembrono. Keahliannya adalah menggabungkan keberanian pribadi dengan organisasi yang rapi, membuatnya menjadi salah satu jenderal paling efektif dalam sejarah Islam dan seorang penguasa yang meletakkan dasar-dasar stabilitas regional yang bertahan lama. Uqbah bin Nafi, penembus Afrika. Uqbah bin Nafi adalah simbol dari satu hal yang jarang dimiliki bahkan oleh para jenderal hebat lainnya, jiwa ekspedisi tanpa batas. Jika Khalid bin Al-Walid dikenal karena kemenangan cepat dan Salahuddin karena kejayaan Syam, maka Uqbah adalah panglima yang membuka benua baru. Di tangannya, Afrika Utara bukan lagi wilayah asing yang penuh suku-suku liar, melainkan jalan panjang yang siap dibentuk menjadi peradaban besar Islam. Dan ia sendiri yang mematok fondasi itu. Latar belakang prajurit penjelajah. Uqbah lahir dari Bani Fihri, salah satu keluarga Quraisy yang dekat dengan para sahabat besar. Dari muda ia dikenal berani, keras fisiknya, dan gemar melakukan perjalanan jauh. Umar bin Khattab mencatat kecenderungan Uqbah untuk memimpin ekspedisi panjang, sehingga ia dikenal sebagai prajurit yang tidak pernah gentar menembus wilayah yang tidak dikenal, penuh padang pasir, gunung-gunung tak berpenghuni, dan suku-suku yang berperang satu sama lain. Ekspedisi besar dari Mesir ke jantung Afrika Utara. Uqbah berangkat dari Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memimpin pasukan kecil yang kemudian membesar seiring perjalanan. Dengan keberanian yang sulit dicari tandingannya, ia memaksa jalur baru melewati Libya, Tunis, hingga mencapai wilayah yang sekarang disebut Aljazair dan Maroko. Perjalanan itu bukan sekedar penaklukan, ia adalah pemadatan jalur Islam di Afrika Utara. Setiap suku yang ditemuinya diajak berdialog, dibimbing, atau ditaklukkan bila melawan.
Uqbah mengenal dinamika suku-suku Berber, memahami medan gurun, dan memetakan rute strategis yang kemudian dipakai selama ratusan tahun oleh umat Islam. Pembangunan Kairouan, jantung peradaban di wilayah baru. Prestasi terbesar Uqbah bukan hanya kemenangan militer, tetapi pembangunan kota Kairouan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Ia memilih lokasi yang strategis, jauh dari pantai agar sulit diserbu Romawi, namun dekat jalur air dan pusat suku-suku besar Afrika Utara. Kairouan bukan hanya markas militer, ia adalah pusat dakwah, pusat ilmu, pusat perdagangan, pusat peradaban bagi wilayah Maghrib, dan benteng untuk menyebarkan Islam lebih jauh ke barat. Masjid Agung Kairouan yang jejak awalnya dibangun oleh Uqbah, kemudian menjadi salah satu pusat keilmuan paling penting dalam dunia Islam, setara dengan Kufah, Basrah, dan Damaskus. Ekspedisi legendaris hingga Laut Atlantik. Bagian paling dramatis dari perjalanan Uqbah terjadi ketika ia memimpin pasukan terus ke barat hingga mencapai Samudra Atlantik. Dalam beberapa riwayat terkenal, ia turun dari kudanya, berjalan ke pantai dan berkata, "Wahai Tuhanku, seandainya laut ini tidak menghalangi, niscaya aku akan terus berjuang di jalanmu hingga ke ujung bumi." Kalimat ini bukan romantisme sejarah. Ia adalah gambaran betapa jauh Uqbah menaklukkan wilayah baru. Ia secara harfiah menghubungkan Madinah dan Damaskus hingga ke tepi bumi bagian barat, menjadikan Islam sebagai peradaban yang menembus dua benua. Kesulitan dan pertempuran lapangan. Ekspedisi Uqbah bukan tanpa rintangan. Ia menghadapi suku-suku Berber yang tangguh dan terlatih, kota-kota kecil Romawi yang bertahan di Afrika, gurun panjang yang mematikan, logistik yang sulit, dan iklim yang ekstrim. Namun Uqbah sendiri berada di depan. Ia sering menjadi orang pertama yang memasuki lembah atau benteng musuh, dan ia memastikan bahwa keberanian prajurit tidak melebihi keberanian panglimanya. Ia memimpin serangan langsung, bukan hanya memberi perintah dari belakang. Akhir hidup, syahid dalam perjalanan pulang. Saat kembali dari ekspedisi besar menuju Atlantik, Uqbah menghadapi koalisi suku Berber dan komandan Bizantium. Dalam serangan terencana di dekat wilayah Biskra, sekarang Aljazair, Uqbah disergap dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Ia syahid bersama sejumlah kecil pengawalnya. Kematian Uqbah bukan akhir, ia adalah permulaan. Setelah ia gugur, murid-murid dan para komandan lain melanjutkan proyeknya, hingga akhirnya Afrika Utara menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dan paling maju dalam sejarah Islam. Warisan jangka panjangnya hampir tak tertandingi. Afrika Utara sepenuhnya masuk ke dalam dunia Islam, mulai dari Libya, Tunisia, Aljazair hingga Maroko. Kairouan menjadi pusat intelektual yang melahirkan ulama besar seperti Imam Sahnun dan banyak tokoh Maliki. Jalur dagang, dakwah, dan militer Maghrib dibangun berdasarkan rute dan strategi Uqbah. Islam di Andalusia kelak menerima dukungan dan kekuatan dari wilayah Maghrib yang dia buka. Kekuasaan Islam di Afrika berjalan lebih dari 1.300 tahun, dimulai dari langkah-langkah ekspedisi Uqbah. Uqbah bin Nafi bukan hanya jenderal, ia adalah pembentuk benua, jembatan antara timur dan barat, pembuka pintu Afrika, dan arsitek peradaban Islam Maghribi. Keberaniannya menembus gurun, membangun kota, dan mencapai pantai Atlantik menjadikannya salah satu panglima paling visioner dalam sejarah Islam. Jika para jenderal lain memperluas wilayah, Uqbah memperluas cakrawala peradaban. Dan hutan sebagai sekutu alami. Perpaduan taktik kavaleri ala Mamluk dengan perang gerilya Nusantara menjadikannya master asymmetric warfare yang membuat Belanda kewalahan menghadapi kecepatan dan kelincahan pasukannya. Dampak Perang Jawa amat besar. Selama 5 tahun, Belanda mengalami krisis finansial. Ribuan tentaranya gugur dan hampir seluruh jalur ekonomi kolonial di Jawa lumpuh. Ladang kopi dan gula terbakar. Jalan-jalan terputus dan anggaran kolonial terkuras habis. Krisis ini memaksa Belanda mengubah total kebijakan ekonomi dan militer mereka, bahkan melahirkan kultur stelsel sebagai kompensasi atas kerugian tersebut. Para sejarawan Barat pun mengakui bahwa tidak ada tokoh lokal lain sebelum Diponegoro yang mampu mengguncangkan kekuatan kolonial sedahsyat itu. Kekuatannya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga spiritual. Rakyat menyebutnya Ratu Adil, Imam Perang Sabil, dan Saidin Panatagama.
Ia membawa takbir, zikir, dan wirid ke medan pertempuran, membangun kekuatan moral yang membuat laskar rakyat bertahan menghadapi teknologi senjata Eropa yang jauh lebih modern. Pengaruh Diponegoro bahkan melampaui batas Nusantara. Arsip Belanda mencatat bahwa Perang Jawa diketahui oleh diplomat Utsmani dan nama Diponegoro dibicarakan di Majelis Ulama Mekah. Strategi dan semangat perlawanan yang ia kobarkan menginspirasi gerakan-gerakan jihad di Afrika Utara dan Asia pada periode yang sama. Tetapi pada 1830, ketika menghadiri perundingan di Magelang, Belanda mengkhianatinya dan menangkapnya secara licik. Meski secara militer ia ditaklukkan, sejarah justru mencatat ia menang secara moral. Di pengasingannya di Makassar, ia tetap menjadi guru, menulis babat Diponegoro, memimpin halakoh, dan wafat dalam keadaan terhormat tanpa pernah tunduk pada kolonialisme. Warisannya terus hidup hingga generasi berikutnya, menginspirasi gelombang perlawanan yang kelak mengantar Indonesia menuju kemerdekaan. Karena keilmuan, spiritualitas, kecakapan strategi, keteguhan moral, serta pengaruh geopolitiknya yang sangat luas, Diponegoro layak disejajarkan dengan jenderal-jenderal besar dunia Islam seperti Omar Mukhtar, Khalid bin Walid, dan Tariq bin Ziyad. Ia bukan hanya seorang panglima, tetapi simbol perlawanan, murabi umat, dan penjaga martabat Islam di Nusantara. Sejarah mengabadikannya sebagai singa Jawa yang aumnya mengguncangkan kolonialisme dan suaranya terus menggema sebagai inspirasi bagi mereka yang menentang kedoliman. Demikianlah kisah 10 jenderal besar dalam sejarah Islam. Para tokoh yang tidak hanya berperang untuk wilayah, tetapi untuk menjaga kehormatan, menegakkan keadilan, dan menyalakan cahaya iman. Mereka telah pergi, tetapi jejaknya tetap hidup dalam setiap hati yang mencintai kebenaran. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang mencintai para pahlawannya, meneladani keberaniannya, serta menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam bentuk kebaikan dan amal soleh di zaman kita. Ya Allah, jadikanlah sejarah mereka sebagai pelajaran bagi kami, dan karuniakanlah kekuatan untuk istiqomah di jalan-Mu. Sholawat dan salam semoga tak henti tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.